Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pembina Apel Pagi, Bapak Mego, selaku Deputi Pembangunan BRIN. Kemudian para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BRIN, Bapak Ibu, sivitas BRIN, peserta Apel Pagi yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas semua perkenan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari tim manajemen kinerja BUSDM ingin menyampaikan beberapa hal khususnya terkait penyusunan SKP tahun 2002 bagi pegawai di lingkungan BRIN. Saya tidak sendiri, nanti dalam kesempatan apel pagi ini saya ditemani rekan saya, Mas Dewa Hasiolan, yang nanti akan menyampaikan secara teknis bagaimana penyusunan mekanisme melalui aplikasi yang Simarin yang baru saja kita kembangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi kalau kita bicara tentang terkait, izin sebentar. Nah, terkait dengan penyusunan SKP ini tentu ada pertanyaan dari semua pegawai BRIN di lingkungan BRIN, karena pada faktanya sampai sekarang ini Bapak Ibu sekalian belum mempunyai SKP tahun 2022. Nah ini yang tentunya kesempatan ini ditunggu-tunggu oleh semua pegawai, kapan pegawai BRIN bisa memulai menyusun SKP tahun 2022. Nah terkait dengan hal tersebut tentu ada hal yang menyebabkan kita di BRIN ini baru akan melaksanakan SKP di semester 2 ini. Nah tentunya ada regulasi, ketentuan yang harus kita taati dari pemerintah, khususnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai atau aparatur sipil negara. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hal-hal yang menjadi perhatian atau yang melatar belakangi kenapa kita baru menyusun SKP, tentunya ini bukan hanya BRIN saja yang melakukan penyusunan SKP terlambat, ini hampir semua kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena memang adanya peraturan atau perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan. Di akhir tahun yang lalu kita menyusun SKP menggunakan Permenpan nomor 8 tahun 2001. Nah di tahun 2002 ini Permenpan, dalam arti Menpan menerbitkan SKP, menerbitkan peraturan yang baru yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Yang tentunya ini lembaga, semua kementerian lembaga termasuk BRIN harus melaksanakan ketentuan tersebut. Dengan terbitnya Permenpan nomor 6 ini, maka konsekuensinya ya harus ada pemahaman baru, kemudian adanya mekanisme penyusunan yang baru, dan termasuk penyesuaian sistem informasi yang selama ini sudah kita miliki, yaitu kita sedang melakukan pengembangan, penyempurnaan sistem informasi tentang SKP ini, Simarin versi 2. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, terbit pula Permenpan nomor 7 tahun 2002 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Hal yang berbeda dari Permenpan nomor 8 dan Permenpan nomor ini adalah pada sasarannya. Kalau Permenpan 8 ini sasarannya adalah hanya pengelolaan kerja bagi PNS, sedangkan Permenpan 6 ini menyeluruh untuk ASN, yaitu PNS dan P3K di dalamnya. Jadi itu barangkali yang saat ini hampir semua lembaga, bukan hanya BRIN saja, sekali lagi sedang menyusun SKP di tahun 2002 di semester kedua ini. Kemudian juga adanya perubahan organisasi di BRIN, terutama di organisasi riset, dan adanya peralihan pegawai dari kementerian atau lembaga ke BRIN di sepanjang tahun 2002 ini. Dan tentunya juga hal ini mempengaruhi terkait dengan penempatan pegawai. Bapak Ibu sekalian, sivitas BRIN yang berbahagia,
Eh, Ketika kita bicara SKP, maka ada tahapan-tahapan yang dilalui. Di antaranya adalah pada saat ini kita semua masuk pada perencanaan kinerja. Di dalam perencanaan kinerja ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu penyusunan dan penetapan ya SKP itu sendiri. Di dalam Permenpan 6, penyusunan SKP ini dimulai dengan adanya penyusunan metrik. Ya, metrik yang kita sebut atau disebut dengan Permenpan itu adalah metrik peran hasil di unit kerja. Nah, inilah perbedaan yang mendasar dari penyusunan SKP sebelumnya dengan Permenpan yang baru ini. Jadi, bagaimana sebelum pegawai menyusun SKP, maka ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu diadakan dialog kinerja oleh kepala unit dengan pegawai di lingkungannya melalui ketua tim dan pegawai yang ada di unit tersebut untuk sama-sama menyusun metrik peran hasil. Jadi memetakan dalam 1 tahun ini unit ini akan menghasilkan apa dan bagaimana siapa saja yang berperan di dalam penyusunan atau pencapaian target unit tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah cukup lama mengenal adanya SKP. Nah, SKP yang di sini adalah merupakan sasaran kinerja pegawai. Nah, SKP ini adalah merupakan beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh ASN. SKP juga ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai selama 1 tahun. Di dalam capaian kinerja ini atau ekspektasi ini, apa yang diharapkan adalah harapan atas hasil kerja dan harapan atas hasil perilaku kerja pegawai. Ini akan menjadi tolak ukur nantinya. Nah, di sasaran atau di SKP pada tahun ini, tahun 2002 ini, dengan mengacu Permenpan nomor 6, maka ada 2 hal yang menjadi konsennya. Yang pertama adalah rencana hasil kerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, di rencana hasil kerja, Bapak Ibu sekalian, ini dibagi menjadi 2, yaitu rencana hasil kerja utama dan rencana hasil kerja tambahan. Nah, apa yang menjadi konsen utama dan tambahan, apa pengertiannya? Nah, di Permenpan 6 disebutkan bahwa yang disebut dengan rencana hasil kerja utama ini adalah aktivitas yang mempunyai prioritas tinggi. Sedangkan untuk yang rencana hasil kerja tambahan ini adalah tentunya aktivitas atau mempunyai prioritas yang rendah. Apa yang dimaksud dengan prioritas tinggi? Nah, tentunya ini yang tahu persis adalah kepala unit yang ada di unit tersebut. Ya. Jadi apa yang menjadi prioritas utama dan apa yang menjadi prioritas tambahan. Nah, di Permenpan 6 ini ada satu hal yang menjadi konsen adalah bagaimana tujuan pengelolaan kerja. Ini adalah memberikan peran yang sangat dominan, sangat kuat bagi pimpinan dalam ini, yaitu penguatan peran pimpinan yang pertama, yang kedua adalah penguatan kolaborasi. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa kali oleh pembina apel pagi, yaitu ada kolaborasi, yaitu antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, kemudian antara pegawai dengan pemangku kepentingan. Nah, disinilah kepala unit bisa menentukan mana yang masuk rencana utama dan mana yang tambahan. Nah, setelah proses penentuan dari rencana hasil kerja utama yang dituangkan di dalam metrik peran hasil, nah setelah proses semua itu dilalui, diselesaikan, maka selanjutnya adalah menyusun SKP yang disebut dengan indikator kinerja individu. Siapa yang menyusun indikator kinerja individu SKP adalah semua pegawai. Dan semua pegawai ini bisa menyusun setelah proses metrik peran hasil penentuan RH-nya ini diselesaikan di level pimpinan dan ketua tim. Nah, sedangkan aspeknya masih seperti sebelumnya. Jadi ada 4 aspek yang akan digunakan dalam aspek indikator kinerja ini. Yang pertama adalah kuantitas, kemudian aspek kualitas, waktu, dan biaya. Nah, untuk penyusunan SKP tahun 2002 ini, kita bagi menjadi 2 kelompok.
kategori pegawai, yaitu untuk pegawai SDM Iptek ini menggunakan aspek kuantitas karena lebih kepada target yang sudah pasti. Ya. Sedangkan untuk SDM manajemen ini menggunakan aspek kualitas. Namun demikian, untuk beberapa hal bisa menggunakan keduanya. Tetapi untuk saat ini yang dalam tanda petik yang wajib untuk SDM Iptek adalah menggunakan aspek kuantitasnya. Sedangkan untuk SDM manajemen menggunakan aspek kualitas. Nah, ini yang pertama tentang rencana hasil kerja. Kemudian yang kedua yang di dalam SKP yang perlu diperhatikan adalah perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di perilaku kerja ini ada perbedaan antara Permenpan 8 dengan Permenpan nomor 6 ini. Permenpan 8 mengacu PP 30 ini menggunakan perilaku yang tentunya mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau yang lama itu kita masih mengenal adanya kepemimpinan ya, di dalam unsur-unsur perilakunya. Nah, sedangkan di Permenpan 6 ini menggunakan core value ASN, yaitu perilaku ASN berakhlak, yaitu berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti secara teknis akan ini sudah ada berada di sistem SIMARIN kita. Jadi proses ini akan menggunakan sistem informasi, diolah melalui sistem informasi dengan SIMARIN versi 2. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, penyusunan SKP tetap menggunakan sistem informasi, bukan dilakukan secara manual. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara melihat SKP dengan melalui hasil kerja? Nah, SKP di periode tahun 2002 ini adalah hasil kerjanya ini adalah berbasis penugasan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan, yang dituangkan dalam SKP ini semua berbasis penugasan. Ya. Termasuk di dalamnya ada KKM. Ya. Meskipun KKM ini sifatnya untuk target capaian individu dari pejabat fungsional peneliti, namun demikian ini adalah bagian daripada penugasan. Ini yang diatur di dalam Permenpan ini sepenuhnya adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, khusus untuk KKM, ini untuk periode tahun 2002 ini belum berlaku. KKM ini akan berlaku mulai tahun 2023. Itu akan dituangkan di dalam SKP Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk tahun ini, tahun 2022 ini, KKM masih belum diberlakukan. Jadi Bapak Ibu membuat SKP-nya murni dari penugasan yang diberikan oleh pimpinan atau atasan langsungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam metrik peran hasil ini ya di unit maupun tim yang dibuat di sistem informasi SIMARIN, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi penugasan oleh siapa? Penugasan diberikan oleh pimpinan unit. Ya. Jadi yang dimaksud dengan penugasan di sini adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit. Kepada siapa? Yaitu kepada ketua tim. Ini yang berbeda. Ya. Di Permenpan 6 ini tidak lagi mengatur adanya koordinator seperti sebelumnya, tetapi ini sebutannya adalah ketua tim. Jadi ketua tim ini bersama atau pimpinan unit menugaskan ketua tim untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang akan dicapai dalam berjalan. Ya. Namun demikian, pimpinan unit juga bisa memberikan penugasan secara langsung kepada pegawai yang ada di unit tersebut. Ya. Sekiranya diperlukan. Jadi kalau memang diperlukan mendukung langsung, maka pimpinan unit bisa menugaskan pegawai secara langsung. Ya. Jadi mekanismenya, pimpinan unit dan ketua tim ini bersama-sama menyusun metrik peran hasil. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah PK dari unit tersebut. Saya yakin Bapak Ibu di setiap kepala unit sudah memiliki PK masing-masing, perjanjian kinerja yang dibuat dengan atasan pimpinan masing-masing secara berjenjang. Nah, begitu juga di level pimpinan unit, dari PK tersebut maka dijabarkan dalam metrik peran hasil. Kalau pimpinan unit bisa membuat MPH-nya dengan ketua tim. Dalam hal ini, apa yang akan dicapai unit tersebut diturunkan kepada ketua tim. Berikutnya, ketua tim membuat MPH level
level tim bersama pegawai yang menjadi kewenangannya yang ada di bawahnya. Jadi ada dua level pembuatan metrik ini, metrik di level unit dan metrik di level tim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saja, di peraturan yang baru ini nantinya di Permenpan ini memungkinkan pegawai dalam satu unit itu mendapat penugasan dari pimpinan unit yang lain atau dari tim unit yang lain. Mekanisme ini digunakan melalui penugasan eksternal dan juga open call. Nah, untuk saat ini, ketentuan tersebut masih belum digunakan secara langsung karena mengingat waktu dan durasi yang sangat pendek itu. Jadi untuk periode penyusunan SKP tahun 2002 ini fokus pada penugasan internal. Bagaimana metrik peran asing ini memastikan semua pegawai di unit tersebut sudah mendapatkan porsi penugasan masing-masing guna mendukung capaian kinerja unit kerja. Sedangkan untuk penambahan penugasan ini bisa dilakukan selama tahun berjalan. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, baik pimpinan maupun pegawai, juga para ketua tim, kami ulangi, periode penyusunan SKP 2022 ini fokus pada penugasan internal, memastikan seluruh pegawai di unit tersebut ini sudah masuk di dalam metrik peran asing untuk memastikan bahwa seluruh pegawai tersebut bisa membuat SKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu sebagai informasi saja, tentunya kalau dulu kita mengenal sasaran kerja pegawai, kalau dulu adalah bahasa kerja, sekarang sasaran kinerja pegawai SKP itu. Jadi bahasanya lebih pada hasil. Jadi penulisan hasil kerja itu berbeda dengan penulisan pada saat SKP sebelumnya. Di PP nomor 46 tahun 2011, ini kita kenal dengan rencana kerja. Ini di dalam bentuk kegiatan. Ya. Kemudian di PP 30 atau Permenpan nomor 6, ini rencana hasil kerja. Ditulis dalam bentuk sesuatu yang akan dicapai. Ya. Nah, ini contohnya. Ketika kita masih menggunakan peraturan yang lama, contohnya dalam rencana kerja, ini bahasa kerja gitu ya. Menyusun modul pelatihan gitu. Ini kan bahasa proses melakukan akan apa, tetapi di Permenpan 6 ini sudah merujuk pada rencana hasil kerja atau bahasa kinerja. Jadi dari apa sih dalam menyusun modul yang diarahkan, maka langsung ditulis pada outputnya, yaitu modul pelatihan tersusun dengan baik gitu ya. Jadi menyusun modul pelatihan ini bahasa kerja, kalau bahasa kinerjanya atau rencana hasil kerjanya ini adalah modul pelatihan tersusun dengan baik. Ya, contoh kedua, contoh kerjanya adalah menyelenggarakan diklat pengembangan kompetensi. Ini adalah bahasa kerja. Sedangkan bahasa kinerja atau dalam contoh rencana hasil kerja ini adalah output yang akan dicapai dalam satu tahun, yaitu meningkatnya kompetensi SDM atau kompetensi SDM meningkat. Artinya jadi di akhir tahun apa yang akan dicapai, itulah jadi bahasa rencana hasil kerja yang dimaksudkan di dalam peraturan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, serta sekalian yang berbahagia, bagaimana atau proses penyusunan SKP 2002 ini melalui Simarin. Nah, tentunya tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa untuk penyusunan metrik ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama adalah penyusunan metrik, penyusunan SKP, dan terakhir adalah persetujuan SKP. Nah, di tahap awal ini, dalam hal penyusunan matriks, ini yang berperan siapa? Yang berperan adalah kepala unit. Bersama siapa? Bersama ketua tim. Atau sekarang masih kita sebut ada koordinator, subkoordinator, atau ada juga ketua kelompok riset, atau group leader. Ini yang istilah-istilah yang masih digunakan di organisasi kita, di unit yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi diawali dengan penyusunan metrik, ya. Jadi memastikan kegiatannya apa saja, ya. PK ini mau turunkan kepada ketua timnya siapa, kemudian ketua tim menurunkan ini kepada pegawai siapa yang menjadi kewenangannya.
Jadi ini dipastikan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup. Jadi memang ini porsinya agak lebih banyak waktu yang digunakan untuk penyusunan metrik ini. Jadi ini masih peran kepala unit dan ketua tim. Ya, ini. Kalau ini proses ini sudah selesai semua dan sudah dipublish dalam sistem, maka pegawai baru bisa melakukan penyusunan SKP. Ya. Penyusunan SKP pun berbeda dari sebelumnya. Bapak Ibu tidak mengawali dari awal, dari seperti yang sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu sudah disiapkan penyusunan SKP-nya ini oleh pimpinan, dalam hal ini kepala unit dan ketua tim, melalui dialog kinerja. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam penyusunan keterlibatan Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan SKP ini adalah diawali juga keterlibatan Bapak Ibu pegawai di dalam penyusunan metrik peran kerja di level tim. Nah, disitulah ada dialog kinerja antara ketua tim dengan Bapak Ibu pegawai yang menjadi kewenangan ketua tim tersebut. Jadi ini sangat terbuka sekali. Jadi bagaimana peran Bapak Ibu, bagaimana kalau ingin ada disampaikan keberatan dan sebagainya, silakan didialogkan. Paling tidak yang dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai memastikan Bapak Ibu sudah masuk di dalam dokumen metrik yang disusun oleh ketua tim masing-masing. Nah, setelah penyusunan SKP ini selesai yang dilakukan Bapak Ibu, maka maaf nih Bapak Ibu, di samping tadi setelah sinkronisasi, nah Bapak Ibu nanti menuliskan target dan juga indikator kinerja capaian indikator kinerja individu Bapak Ibu harus Bapak tuliskan di sini. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa mengirim SKP-nya kepada atasan Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kalau SKP sudah disetujui, maka proses penyusunan ini dianggap selesai dan menunggu nanti proses berikutnya, yaitu proses penilaian, evaluasi dan penilaian. Nah, untuk durasi waktunya, periode penyusunan SKP 22 ini diberikan waktu nanti tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2022. Ada waktu yang cukup panjang, ya 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sebelum batas waktunya, sehingga SKP kita sudah selesai, ya selesai. Kemudian nanti pada bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober dan seterusnya bisa masuk pada proses evaluasi dan di akhir tahun nanti ada proses penilaian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam penyusunan SKP 2002 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada tahap persiapan. Persiapan ini apa yang harus disiapkan, yaitu dipastikan setiap unit atau kepala unit sudah mempunyai perjanjian kinerja, yaitu di level eselon 1, 2 atau jabatan penugasan yang disetarakan, ya, kepala OR maupun kepala PR. Juga dipastikan ada SK penempatan terakhir. Jadi Bapak Ibu sudah dipastikan penempatannya di mana. Nah, itu akan memungkinkan di dalam penyusunan SKP berikutnya nanti. Implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya tadi sudah kami sebut di awal, yaitu melalui dialog kinerja. Ya, di awal dialog kinerja diharapkan ini dilakukan oleh siapa? Pimpinan unit kerja bersama ketua tim di dalam menentukan target kinerjanya. Ya. Kemudian untuk membantu nanti proses input ke dalam Simarin, maka metrik peran ini bisa dibuat konsepnya dalam bentuk Excel, ya, untuk memudahkan. Ya, kalau langsung ke Simarin nanti kesulitan menghapus dan sebagainya. Kalau dalam bentuk Excel akan mudah. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam input ke Simarin, maka sudah terlihat, ya, untuk memastikan capaian kegiatannya apa saja, kemudian siapa saja yang akan melaksanakan dan siapa saja yang akan mendukung kegiatan ini. Dipastikan semua pegawai di unit sudah masuk di dalam metrik tersebut. Karena periodenya tadi sudah kita sampaikan, 27 September sampai 17 Agustus. Dan periode penyusunan 22 ini fokus pada penugasan pegawai di internal unit. Ya. Jadi diselesaikan dulu. Dalam periode 1 bulan ini, selesaikan dulu, dipastikan dulu bahwa fokus penugasan internal untuk pegawai Bapak Ibu sekalian sudah terakomodir di dalam penugasan atau masuk di dalam metrik peran dan hasil tersebut. Ada rencana hasil kinerja. Kemudian SKP dan metrik ini
nanti bisa ditambah selama tahun berjalan. Jadi mungkin setelah proses sampai sebelum tanggal 17 ini adalah proses internal. Kalau nanti setelah itu ada penugasan lain, ini bisa ditambahkan sepanjang tahun berjalan. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan pegawai yang dialihkan ke BRIN tahun 22 ini? Ini kan banyak ini pegawai dari kementerian lain yang baru bergabung tahun 22 di BRIN. Nah, ketentuan untuk SKP-nya adalah SKP 2002 sebelum bergabung ke BRIN, maka Bapak Ibu pegawai yang baru bergabung di BRIN tahun 22 ini membuat SKP di instansi masing-masing. Ya, jadi sebelum bergabung BRIN membuat SKP sebelumnya di instansi masing-masing dengan format Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini ketentuan ini terkait dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Menpan dan PKN bahwa SKP 2002 sudah menggunakan format Permenpan nomor 6. Ini berlaku juga bagi Bapak Ibu yang bergabungnya di tahun 2002. Nah, SKP 2002 setelah bergabung ke BRIN dibuat lewat Simarin berdasarkan TMT Bapak Ibu bergabung. Jadi misalkan Bapak Ibu bergabung Bapak Ibu itu adalah bulan Juni, maka SKP bulan Januari sampai Mei ini menggunakan SKP yang dibuat di instansi lama. Sedangkan bulan Juni sampai dengan Desember, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau menyusun SKP di BRIN melalui aplikasi Simarin. Nah, itu yang menjadi perhatian khususnya bagi Bapak Ibu para pegawai dari kementerian lembaga yang baru bergabung pada tahun 2022 ini. Kemudian bagaimana dengan pegawai tugas belajar? Ya, pegawai tugas belajar yang saat ini adalah untuk yang pegawai reguler yang memang secara organisasi dia masuk di BUSDM menjadi pegawai BUSDM. Ini target pegawai tugas belajar ini adalah laporan kemajuan studinya. Ya. Kemudian kinerja dievaluasi berdasarkan laporan dan capaian IPK dari si pegawai tersebut. Nah, selanjutnya periode penyusunan SKP 2022 untuk pegawai tugas belajar yang dipindah ke BUSDM ini tentunya berbeda dengan pegawai aktif. Dan untuk prosesnya akan menunggu pengumuman selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang pegawai tugas belajar yang posisinya sudah dipindahkan ke BUSDM, maka untuk penyusunan SKP-nya menunggu informasi lebih lanjut. Nah, bagi tugas belajar yang berbasis riset maupun yang tugas mandiri, maka SKP-nya berlaku SKP reguler, seperti pegawai aktif pada umumnya. Ya. Jadi itu perbedaan pegawai tugas belajar yang reguler yang memang dibebas tugaskan, sedangkan tugas belajar riset dan tugas belajar mandi tentunya masih melaksanakan penugasan seperti pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan saja, jadi di penyusunan SKP tadi di awal sudah kami sampaikan ada cascade yaitu berupa cascading baik itu berupa pembuatan metrik pembagian peran dan hasil yang diselesaikan di level pimpinan dan ketua tim. Ya. Kemudian tadi juga diatur kemudian ke depan nanti akan digunakan yaitu penugasan eksternal ya, melalui termasuk open call di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah terkait persetujuan SKP. Siapa yang menyetujui SKP Bapak Ibu sekalian? Nah, di dalam peraturan yang baru ini yang menjadi atau yang akan menyetujui adalah pejabat penilai kerja. Ya, pejabat penilai kerja di unit siapa? Yaitu kepala unit kerja. Ya, ini ada pejabat penilai kerja. Itu adalah kepala unit kerja. Makanya tadi di awal disampaikan peran kepala unit kerja ini menjadi sangat besar di dalam penyusunan SKP ini, dalam pengelolaan kinerja ini. Namun demikian, kepala unit bisa menugaskan atasan langsung atau ketua tim dalam ini untuk memberikan rekomendasi penilaian. Jadi sifatnya bukan menilai, tetapi rekomendasi penilaian. Nanti tentunya keputusan finalnya ada di kepala unit tersebut. Jadi rekomendasi penilaian ini diberikan oleh ketua tim kepada ketua tim, yaitu koordinator, subkoordinator, atau ketua kelompok penelitian dan sebagainya. Nah, kebijakan pengaturan atasan langsung pegawai ini diserahkan kepada kepala unit. Artinya
kepala unit yang menentukan siapa yang akan diberikan kewenangan sebagai atasan langsung untuk melakukan persetujuan dan memberikan rekomendasi penilaian pegawai yang ada di unit tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah metrik dari pejabat atau penilai ya SKP di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini untuk di lingkungan sestama dan kedeputian irtama ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penyusunan SKP ini mau diperhatikan di baris paling atasnya ada. Jadi nanti Bapak Ibu seluruh pegawai ini akan menginput atau akan menentukan siapa menjadi atasan langsung, kemudian siapa kepala unitnya, dan siapa menjadi atasan kepala unitnya. Ya, ini nanti akan difasilitasi si kemarin Bapak Ibu yang bisa memilih dan menentukan sesuai dengan penugasan SK penempatan Bapak Ibu saat ini. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kalau posisi paling atas adalah pegawai pelaksana, atasan langsungnya siapa? Koordinator atau subkoordinator. Kepala unitnya tentu JPT Pratama di dalamnya. Ya. Atasannya tentunya kepala JPT Madya. Untuk di lingkungan irtama ini adalah contohnya kalau kepala bagian maka ini adalah atasannya JPT Madya. Ya. Kemudian kepala BRIN sebagai atasan kepala. Ya. Kemudian untuk di Poltek ada ketentuan yang berbeda, tentunya disesuaikan dengan organisasi yang ada di dalam unit tersebut. Jadi dokumen yang akan digunakan sebagai dokumen kinerja atau kita sebut dulu DP3-nya nanti yang menandatangani adalah kepala unit, adalah selaku pejabat penilai SKP yang akan nanti dicetak. Jadi meskipun yang menilai ini adalah tadi beragam, tetapi yang menandatangani dokumen yang cetak nanti adalah kepala unit yang ada di unit tersebut atau JPT Madya sesuai dengan kewenangan yang ada di organisasi tersebut. Nah, untuk yang struktur yang penugasan ke unit lain, misalkan ini ada teman-teman dari BKPUK ya, seperti sekretaris gitu, atau teman-teman keuangan dari BPK juga ditugaskan di beberapa unit atau di OR atau di PR. Nah, itu bagaimana mekanismenya di dalam hal penyusunan persetujuan SKP ini? Siapa sih atasan langsungnya? Nah, kalau Bapak Ibu posisinya seperti itu sebagai pelaksana fungsi, maka atasan langsungnya adalah koordinator. Ya. Ini bisa diambil dari unit penugasannya. Atau juga bisa juga JPT Pratama. Ya. JPT Pratama di penugasan tersebut. Jadi kalau sekretaris ini ya nanti dia yang menilai adalah yang akan memberikan rekomendasi penilaian adalah kepala unitnya. Namun demikian untuk penyusunan atau persetujuan nanti di dokumen cetaknya, maka untuk sekretaris ini yang menandatangani adalah atau pejabat penilai sesungguhnya adalah kepala BKPUK. Atau juga bagi teman-teman keuangan tentunya sebagai pejabat penilainya adalah kepala BPK. Ya, jadi ini dokumen cetaknya akan seperti itu. Ini tentunya terkait dengan regulasi yang dibuat oleh BKN bahwa sampai sekarang ini untuk DP3 atau penilaian kinerjanya atau hasil capaian kinerja ini harus ditandai oleh pejabat struktural. Nah, kalau di BRIN ini adalah tentunya pejabat struktural yang hampir keseluruhan adalah di level eselon 2. Demikian juga untuk di organisasi riset, saya kira tidak berbeda. Untuk pelaksana fungsi ini atasan langsung adalah kepala PR, atau juga bisa juga koordinator, ketua tim. Ini nanti tergantung kepala PR menugaskan siapa. Ya. Kemudian kalau kepala PR tentunya atasan langsung adalah kepala OR tentunya atasan langsung kepala BRIN dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, catatan terakhir sebelum berakhir ini adalah bahwa untuk informasi terkait penyusunan SKP 2002 ini nanti akan ada
surat resmi berupa nota dinas sestama terkait penyusunan SKP 2002. Nanti akan diinformasikan atau dikirim melalui TNDE yang ada di Intrabrin. Kemudian di sistem informasi Simarin juga disiapkan atau disediakan video tutorial untuk role pegawai. Jadi bukan kepala unit. Jadi saat ini sedang disiapkan video tutorial untuk role pegawai, penyusunan SKP bagi pegawai. Juga disiapkan juga Bapak Ibu yang ingin membaca buku petunjuk penggunaan Simarin. Ini disiapkan di aplikasi Simarin. Juga nanti akan diedarkan infografis terkait proses penyusunan SKP ini, terutama waktu yang akan diberikan kapan dan berakhir sampai kapan. Ini akan disampaikan melalui WA group Bapak Ibu sekalian di masing-masing unit, dan juga akan bisa dilihat juga di aplikasi Simarin. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, sebelum berakhir ini informasi saja bahwa untuk saat ini terkait TPKU, ya, TPKU ini apakah banyak pertanyaan nih, TPKU masih ada atau enggak sih gitu. Nah, di ketentuan yang baru Permenpan ini tidak ada lagi ketentuan pengelola kinerja, artinya tidak ada lagi TPKU. Jadi PLT Kepala BSDM ini tidak lagi menerbitkan SK TPKU untuk unit. Namun demikian, untuk operasional di lapangan, unit dapat membentuk TPKU di masing-masing unitnya. Yang anggotanya ini adalah pegawai di unit tersebut dan juga pegawai di luar unit. Ya, kalau pegawai di unit bisa melibatkan ketua tim atau pegawai yang nanti ditunjuk sebagai anggota TPKU. Ya, kalau di luar unit, ini bisa pegawai layanan kawasan BUSDM atau juga sekretaris, ini yang merupakan pegawai dari PUK. Nah, setelah kepala unit membentuk TPKU, maka kepala unit menyampaikan atau melaporkan anggota TPKU itu ke BUSDM dengan tujuan agar mendapatkan akses Simarin yang nanti akan diberikan oleh tim manajemen kinerja BUSDM. Demikian barangkali Bapak Ibu informasi yang terkait penyusunan SKP tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan SKP penyusunan 22 ini sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan kita bisa memulai dengan aktivitas-aktivitas yang lain setelah SKP sudah kita miliki. Baik, demikian. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan demo ya, atau simulasi penggunaan aplikasi Simarin yang akan disampaikan oleh rekan kami Mas Dio. Silakan Mas Dio.